Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Masjid Raya Al-Mashun Medan, masjid peninggalan sejarah Kerajaan Delhi, yang dimana ini masjid dibangun di tahun 1906 oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam dan pertama kali digunakan di tahun 1909. Jadi inilah dia. Alhamdulillah semua masjid kita ini masih original sampai detik ini, dan kita sekarang bersama ibu kita dari Jakarta. Semoga sehat selalu. Dan dimana inilah di bagian safnya laki-laki terdapat sebuah mimbar imam yang digunakan untuk khatib berceramah pada sholat-sholat tertentu seperti sholat Jumat, Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan inilah ukiran-ukiran ala Eropa, arsitek. Subhanallah. Oke. Dan inilah tempat imam kita memimpin sholat, seperti di Raudhah. Ukiran-ukirannya begitu megah. Jadi katanya budaya Nederland, Iya, terus Italia, dengan batunya marmer dari dan ukiran-ukiran itu dari Chinese. Jadi grafiknya itu seperti arsiteknya itu dari Turki Utsmani kan, zaman-zaman dahulu. Seperti tahun 1906. berarti Cina sudah ada di sini. Nah, jadi di saat itu ada seorang pengusaha tembakau terbesar yang bernama Chong Api, seorang pengusaha saudagar, temannya Sultan Mahmud Al-Rashid. Beliaulah yang membantu untuk pembangunan ini bersama Sultan. Nah, jadi dulu tanah ini masih kosong, yang hanya ada itu jalur rel kereta api. Jalur rel kereta api itulah yang dipakai Sultan untuk pembangunan ini masjid. Nah, jadi bertambahnya tahun ke tahun, Bu, maka dibangunlah rumah-rumah jadi macam terpisah antara istana dengan masjid raya ini. Karena kan rata-rata rumah-rumah semua ini. Dulunya ini satu, masih tanah kosong. Iya. Sholatnya di sini. Nah, jadi itu dia seperti aturannya itu macam model Idul Fitri, Idul Adha. Gaya sholatnya di sini itu ketika Sultan datang, Sultan dipayungin, dipapah naik ke atas, barulah mulai sholat. Seperti itulah dia. Berarti ini untuk sultan doang, ya ini dibuka untuk umum berarti ya. Nah, jadi ini dibangun sebenarnya untuk umum, cuman ini di bawah wewenang kesultanan. Karena yang membangun Sultan Mahmud Al-Rashid, Sultan yang ke-9, maka dari Sultan yang ke-9 lah dimakamkan di bawah. Berarti namanya Sultan Mahmud. Namanya tuh Mahmud Al-Rashid. Nah, jadi kalau orang bertanya apa nama istana Maimun, Maimun itu adalah Maimunah dan Mahmud Al-Rashid. Maimunah itu istri pertama beliau. Nanti kita singgah ke makam, saya tunjukkan semuanya. Biar kita kelar, yuk kita jalan. Jadi di bagian safnya laki-laki ini ada terdapat sebuah Al-Quran ya, Bu ya. Di mana Al-Quran ini dihadiahkan oleh Duta Besar Pakistan kepada Sultan Mahmud Al-Rashid di saat ini pertama kali digunakan. Inilah ada Al-Qurannya. Ini Al-Qurannya, ditulis tangan lengkap, dan kita ambillah surah tengahnya, surah Al-Kahfi. Supaya Karena jangan ini robek ya. ya, karena Al-Quran kita sudah mulai rapuh, Bu. Dari tahun 1904 berarti ya. Iya, sekitar tahun 18-an, karena Istana Maimun dibangun tahun 1888. Jadi sebelum ini ada masjid, Al-Quran udah ada di tempat di istana. Lebih tua lagi berarti ya. Iya, jadi ini 1909. Dan tanggal pertama kali digunakan ini masjid semuanya sama, Bu. Tanggal 19. Bulan 09. Tahunnya 1909. Semua sama. Iya, dan yang membangunnya pun Sultan Delhi yang ke-9. Semua 9. Sekarang kita ke safnya wanita ya. Ya, kita menuju ke saf wanita. Dan inilah dia safnya wanita.
Jadi di bagian saf wanita ini terdapat sebuah mimbar muazin yang mana kita gunakan di pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan dan Taraweh. Jadi 3 orang bilal muazin sholat di atas ini sebagai suara duanya. Imam Allahu Akbar mereka sambut suara dua seperti Madinah. Dan sholat 5 waktu tidak kita gunakan. Jadi kalau misalnya rame penuh berarti di luar dong. Nah jadi alhamdulillah Bu, Idul Fitri, Idul Adha bukan sampai luar lagi, bahkan sampai jalan raya manusia. Berpuluh-puluh ribu manusia nih semua Bu. Sampai jalan raya ini tutup nih manusia semua. Ini pelataran bawahnya udah penuh lah. Habis subuh aja kita untuk kawasan dalam ini udah penuh. Iya. Setengah 7 ke jam 7-nya barulah sampai pelataran semua penuh, masuklah ke jalan raya alhamdulillah. Jadi selama pandemi ini kita nggak pernah tutup. Oh iya. Ya, jadi awal pandemi pun kita dianjurkan masih tetap buka, cuma mengikuti protokol kesehatan. Syukur kita punya Bapak Edi Rahmayadi kan, gubernur yang kuat Islamnya. Jadi jangan pernah tutup masjid sama sekali. Ya, cuman ya habis subuh kita tutup, masuk zuhur buka lagi. Tidak seperti di Istiqlal sana kan memang zona merah ditutup. Terus kita di sini nggak pernah. Cuman kita kan ikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi desainnya memang luar biasa cantik Bu ya. Dari luar kita tengoknya gede, enggak, masuk ke dalamnya kecil, hanya muat 1.500 jemaah. Tapi kan gede. Iya, macam tingkat-tingkat, banyak yang bilang belum pernah kemari. Ya, masuk cuman segini ya, iya segini. Tinggi dia dibuatnya ya. Iya Bu. Jadi kelihatan bertingkat. Nah jadi dia kan kok bentuk kotak gini dengan 5 kubah. Jadi kan kubah yang kecilnya 4 di ujung-ujung, dan yang di tengahnya tuh kubah besar, inilah dia. Kubah besarnya. Cantik di saat kita lagi naik di atas menara. Kalau saya kan sering naik ke atas menara karena nurukan bendera, ada macam bendera. Itu mau dicuci. Cantik dia. Yuk kita keliling yuk. Kita lihat dari atas saja makam sultannya. Oke. Sekarang kita menuju ke pemakaman para keluarga kesultanan. Dan inilah dia tempat pemakaman para keluarga kesultanan. Inilah anak cucu dari kesultanan semua. Ya, jadi keluarga kerajaan Delhi ini fanatik namanya tuh dengan nama Tengku Bu. Baik laki-laki dan perempuan pakai nama Tengku. Dan kalau di Aceh kan dia beda. Ya, kalau Aceh kan dia Teku dan perempuannya Cut. Kalau ini dia baik laki-laki dan perempuan pakai Tengku. Ini udah anak cucu kesultanan semua. Jadi yang makam di pagar itu, itulah makam imam yang pertama memimpin sholat di sini. Beliau bernama Syekh Hasan Matsum. Jadi beliaulah imam yang pertama. Jadi yang ini anak cucu semua. Iya Bu, ini ada keturunan semua anak cucunya. Jadi makam sultan kita sudah sini, yuk kita lihat. Ya, jadi bisa kita bilang mereka lah nih penguasa kota Medan. Bahkan kita mau beli tanah, jual tanah, sertifikat ya dari mereka Bu, Grand Sultan. Oh gitu. Iya. Berarti uang masukan kesultanan gede juga dong ya? Iya. Jadi kalau udah daerah ke pegunungan itu udah mayoritasnya semua seperti ya Batak. Jadi untuk kawasan yang di luar sana Bu, dia keluarga dan kerabat. Oh yang itu kerabat. Ya, kerabat, cuman dia harus dekat dengan kesultanan juga. Jadinya semuanya itu harus ada izin dari kesultanan juga kan. Ini berarti itu yang ada payung-payung. Nah, jadi yang ada payung itu, dia itu semasa hidupnya itu dia punya tahta, punya jabatan dan punya titel di kerajaan. Jadi dia macam istimewa. Bukan sultan yang mana? Sultannya yang ini Bu. Kebetulan ketutup pohon kurma kita nih ya. Jadi makam sultan kita kan ada kotak batu putih nih ya Bu. Dalam kotak batu putih itu ada makam sultan. Oh, pantas. 9, 10, 11 dan ini yang terakhir Bu. Yang genteng kuning ini makam sultan yang ke-12 dan yang paling sudut ini yang ke-13 yang Letnan Kolonel Infantri Tito Oteman. Tapi itu yang pertama. Bukan yang pertama, dari yang ke-9. Oh, dari 9. Karena kenapa dari 9? Karena yang bangun Istana Maimun sama masjid ini dari yang ke-9. Yang pertama di mana? Yang pertama sampai yang ke-8 itu bertebar semua di kota Medan ini. Enggak tahu tapi. Nah, itu bertebarnya gimana saya bilang itu udah berantakan. Jadi karena di era kepemimpinan Sultan Mamun al-Rasyid, Sultan ke-9, beliau bangun istana dan ini masjid, maka beliau berwakaf
setelah saya memimpin kerajaan saya wafat, makamkanlah di pemakaman Masjid Raya Al-Masun beserta anak dan cucu keluarga. Ya, berarti makamnya itu Dari yang ke-9. ya, berarti Insyaallah sampai seterusnya nanti semua di sini, Bu. Karena itu udah 9, 10, 11, 12, 13 sampailah nanti sekarang Laman Jiji misalnya wafat di sini sampailah seterusnya semuanya. oh, berarti kalau ini udah penuh berarti di situ habis itu di situ kan. Ya, sampai kemari lah. Jadi dulunya ini kan tanah kosong nih semua nih. Yang jalur rel kereta api yang Awak bilang itu ini, yang gedung-gedung ini. Oh, itu kereta api. Ya, ini jalur rel kereta api. Jalur inilah yang dipakai untuk alat angkut bahan bangunan ini masjid. Begini. Jadi Istana Maimun itu yang saya bilang tadi itu nama dari Maimunah dan Mamuin Al-Rasyid. Nah, jadi Maimunah itu istri pertama beliau. Nggak boleh duduk, nggak boleh duduk. Gak apa-apa, naik sini. Jatuh ya, sayang. Jadi Maimunah itu hanya seorang selir di masa kejayaan Sultan Mamun Al-Rasyid. Pegangin. Nah, jadi karena beliau itu seorang selir kan tidak layak, Bu ya, dengan seorang sultan, maka beliau dinikahkan lagi dengan istri kedua bernama Jajanah. Oh, jadi maksudnya yang pertama itu nggak layak gitu. Karena kan beliau seorang selir. Oh, Beliau kan sultan. Kan nggak mungkin selir dengan sultan. Kan marwah sultan itu kan nggak ada. Dinikahkanlah dengan istri keduanya itu putri dari Sedang Bedage bernama Jajanah. Itulah makamnya yang kotak batu kuning. Jadi dari Maimunah itu dia dapat anak laki-laki bernama Amaluddin Sani, dan beliaulah yang menggantikan Sultan Mamun ke wafat. Jadi Amaluddin Sani menjadi sultan yang ke-10. Lalu karena dia nikah dengan Jajanah, dia dapat anak perempuan. Bernama Sri Kemala di tahun 1904. Barulah 1906 beliau bangun ini masjid. Istilahnya kado hadiah kelahiran anak yang perempuan Sri Kemala kan. Buset, hadiahnya besar banget. Dibangun masjid. Oh, berarti gara-gara kaya. Jadi Medan ini mereka yang punya. Oh, satu Medan. Kita mau beli tanah, jual tanah ya harus melapor ke mereka. Ya, berarti mereka yang ngatur dong. Iya. Jika kalau mereka mau jual ya berarti terserah mereka. Makanya Mau jual mereka masjid pun mereka bebas. makanya mereka tukang jual Bang sekarang. Tahu yang jual aja. nggak tahu. Nggak pikirkannya kakek-kakek moyangnya berjuang tumpahan darah. Inilah keturunan sekarang hebat-hebat. Tapi saya lihat itu ada